Swastiastu. Baik adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang biasa kita lakukan setiap hari Selasa dan Jumat. Baik, kali ini kakak akan membawakan tentang penjumlahan bersusun untuk adik kelas 1 sampai kelas 3. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Karena ini dilakukan secara daring, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena saya buka tadi dengan panganjali umat, langsung saja kita perlu diketahui ketika mempelajari materi terkait penjumlahan bilangan bersusun, ada beberapa cara yaitu atau jenis penjumlahan yang perlu dipelajari. Untuk mengetahui lebih jauh, berikut akan disajikan beberapa jenis penjumlahan bilangan bersusun beserta contohnya. Yang pertama itu ada penjumlahan tanpa menyimpan. Materi penjumlahan bilangan pertama yang harus dipelajari yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung penjumlahan tanpa menyimpan, berikut akan disajikan beberapa contoh yang perlu Anda praktikkan di rumah. Nanti setelah ini adik cermati dengan baik, lalu praktikkan dengan baik di rumah agar cepat paham, karena dengan hanya menonton video ini adik-adik akan tidak mengerti. Ada beberapa yang adik tidak mengerti, bisa tanyakan kepada kakak ye. Baik, kakak lanjut untuk contohnya. Contoh soal pertama niki. Pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Thailand. Bisa dicatat nih nanti soalnya yang kakak bacakan ini. Pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Thailand berlangsung selama 2 hari. Selama 2 hari nih. Lanjut, jumlah penonton yang datang untuk menyelesaikan pertandingan tersebut diprediksikan di hari pertama. Jadi di hari pertama itu ada sebanyak 1.100 penonton. Sedangkan untuk penonton di hari kedua yaitu sebanyak 1.120 penonton. 120 penonton. Dan yang ini ditanyakan berapa jumlah seluruh penonton yang datang ke stadion. Jadi keseluruhannya untuk total keseluruhan selama 2 hari itu yang ditanyakan berapa jumlah penonton. Jadi cara menyelesaikannya itu ada cara hitung susun, cara hitung mendatar, baik, kakak kasih tahu dulu yang cara hitung bersusun dan cara hitung mendatar. Jadi ini namanya hitung mendatar. Mohon maaf ya, tulisannya agak sedikit kurang rapi karena susah menulis. Yang ini namanya hitung mendatar dan yang ini namanya hitung susun. Dapat kakak sampaikan di sini kita lebih mudah menggunakan hitung susun karena dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan itu dijadikan satu, kita tinggal menjumlahkan saja. Jangan sampai angka ratusan ditaruh di satuan atau di puluhan, harus sejajar dengan kalau ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, lalu puluhan dengan puluhan, kalau satuan dengan satuan. Kalau misalnya 0 tambah 0 kan jadinya 0. Kalau 0 tambah 2 jadi kan 2. Jadi 1 tambah 1
2. Kasih titik setelah 3 angka. 1 tambah 1, 2. Jadi total keseluruhan penonton selama 2 hari ini ke 2.220 orang. Jadi ini kita sudah ketemu jawaban yang pertama. Itu cara hitung susun. Jadi kita lebih mudah menggunakan hitung susun karena di hitung mendatar itu kita menjumlahkannya lebih susah. Untuk cara pengerjaan hitung susun seperti itu. Baik, lanjut. Di sini akan kakak kasihkan contoh yang lain lagi nge. Di sini sampai ratusan saja ya. Misalnya 250 ditambah 210. Jadi yang seperti kakak yang bilang tadi, angka ratusan itu sejajar dengan ratusan, angka puluhan itu sejajar dengan puluhan, dan satuannya sejajar dengan satuan. Kalau misalnya seperti ini, misal 150 ditambah 120, ini tuh salah. Karena apa? Di sini kan tertulis 150, yang di bawahnya 120. Karena angka ratusannya tidak sejajar, maka ini akan tidak dapat hasil yang salah. Coba saja dijumlahkan, ini diturunkan 0, ini 2, dan ini 6, dan ini 1. Nah, kan di sini dapat jawabannya 1620, maka ini cara yang salah karena tidak sejajar bilangannya, dan ini yang benar. Nah, baik, kita lanjut nih, kita menjumlahkan lagi. Menjumlahkannya itu tidak dari depan, dari belakang. Ini karena belum penjumlahan menyimpan, masih bisa saja dari depan. Karena nanti ada penjumlahan yang isinya menyimpan, maka penjumlahan itu tidak bisa dilakukan dari depan. Wajib dari belakang, menyimpan atau tidaknya wajib dari belakang. Baik, mulai dari satuan. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 2, 4. Jadi jawaban yang ini 250 ditambah 210, jawabannya itu 460. Nah, maka dari itu kakak sampaikan di sini harus teliti ya, dan mengerti angka ratusan, puluhan, satuan, yang mana namanya satuan, yang mana namanya puluhan, dan yang mana namanya ratusan dan ribuan. Ini kakak kasih tahu ya, kasih tahu contohnya. Misal seperti ini. Ingat ya, tiap 3 angka dikasih titik dari belakang. Nah, ini bacanya 1250. Jadi yang dinamakan satuan itu yang ini puluhan, yang ini ratusan, yang ini ribuan. Sampai sana paham? Semoga dimengerti nggih. Perhatikan dengan baik-baik apa yang kakak jelaskan. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ribuan nggih. Dan kalau menjumlahan susun itu misalnya ditambah 1110 tambah. Nah, tadi kan ini ribuan, sejajar dengan ribuan. Ini kan ratusan, sejajar dengan ratusan. Yang ini sejajar dengan puluhan, yang ini sejajar dengan satuan. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan saja. Ini tambah ini, dapat ini, yang di bawahnya harus sejajar jawabannya ya. Yang ini tambah ini, dapat jawabannya yang ini. Tambah ini, dapat jawaban. Yang ini dapat jawaban. Nah, inilah hasilnya. Baik, itu tadi contoh penjumlahan bersusun.
Baik, kita akan lanjut ke penjumlahan bersusun yang isi menyimpan. Kita lanjut ke penjumlahan bersusun yang menyimpan. Di sini ada soal seperti 270 ditambah 145. Nah, di sini akan kakak jelaskan. Ini sudah sejajarnya dari ratusan, puluhan, satuan. Baik, kakak akan mulai menjelaskan. Di sini kan 0 ditambah 5 jawabannya 5. Nah, di sini kan 7 ditambah 4 jawabannya 11. Jangan langsung ditulis 11. Kita tulis 1 saja di sini. Lalu kita simpan 1 di sini. Puluhannya kita simpan. Kalau penjumlahannya di sini dapat puluhan, wajib kita simpan satu angka yang di depan. 1 maupun 2 maupun 3. Kita tulis angka yang di belakang saja. Lalu kita jumlahkan yang ini. 1 ditambah 2 kan 3, ditambah 1 lagi kan 4. Jadi jawabannya seperti ini. 415 jawabannya. Sampai sana mengerti? Baik, kakak kasih contoh lagi nggih. Misal kakak kasih contoh 280 ditambah 390. Nah, baik, kakak lanjut ya. Di sini kan di satuan 0 tambah 0 turunkan 0. Di sini 8 tambah 9 kan 17. Kita tulis 7. Simpan 1. Lalu kita jumlahkan yang ini dulu. 1 ditambah 2. Karena simpanannya tadi ditaruh sini, kita jumlahkan yang ini dulu. 1 ditambah 2, 3. Tambah 3 lagi berarti kan 6. Sudah dapat jawabannya. 670 jawabannya nih. Nah, sampai di situ. Untuk kali ini kakak menjelaskan tentang penjumlahan bersusun. Semoga adik-adik mengerti apa yang kakak jelaskan, pahami dengan betul. Nanti akan kakak buatkan soal-soal untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, nanti kakak kirimkan di grup nih. Terima kasih. Karena tadi diawali dengan penganjali umat dan doa, marilah kita berdoa untuk karena sudah agar diberi keselamatan. Kak tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.